Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan Persib Day teman-teman hari ini sampai juga ke hari H-nya, laga besar, laga yang memang mempertemukan dua klub yang mempunyai sejarahnya masing-masing, ditambah menurut pelatih kita, pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak, ini nanti sore akan tersaji laga terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Jadi kita juga tahu lah Bojan Hodak punya beberapa pengalaman melatih di Liga Asia gitu, maksudnya Asia Tenggara, dan melihat untuk ya laga nanti sore ini menjadi laga terbesar bukan karena suatu hal, tapi karena memang ya inilah apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh kedua kesebelasan. Memang nuansanya beda gitu ya, untuk auranya juga sudah luar biasa, jadi pantas disebut laga terbesar di Asia Tenggara oleh Bojan Hodak teman-teman. Nah, apa saja yang akan terjadi atau yang memang beberapa teman-teman Boboto juga ada yang memprediksi bahwa hasilnya nanti bagaimana gitu, dan tidak lupa juga sesuai dengan janji saya kemarin teman-teman, ada hal penting yang akan saya coba sampaikan, yaitu hati-hati di tengah-tengah Boboto ini akan ada yang merusak suasana keharmonisan antara Boboto itu sendiri maupun Boboto dan manajemen, termasuk takutnya mengganggu konsentrasi sampai ke para pemain Persib gitu ya. Apa itu nanti akan kita coba bahas satu persatu, tapi yang jelas kita coba bahas dulu persiapan dari Persib Bandung. Bojan Hodak kemarin sudah menyelesaikan konferensi pers dan juga untuk official training teman-teman, pemantapan seluruh taktik, teknik, skema permainan itu sudah final, katanya sudah paham semua pemain, siapapun nanti yang akan diturunkan itu memang menanggung satu beban yang berat, namun ya harus bermain secara enjoy saja, tidak sampai grogi lah, karena mungkin ini ya untuk beberapa pemain atau untuk semua pemain memang menjadi laga yang spesial, bahkan untuk pemain-pemain baru yang baru bergabung dengan Persib Bandung gitu ya, khususnya di putaran kedua ini. Jadi ada Gervane ataupun Ahmad Agung, walaupun sebagai pemain pinjaman, ini juga menjadi satu hal yang baru katanya, apalagi nanti naik rantis gitu ya ke stadion dari hotel. Dan ini juga ada dari supporter The Jackmania, katanya akan mengawal rombongan Persib Bandung gitu, dari mulai hotel. Untuk infonya sih begitu, cuma untuk aplikasinya nanti bagaimana ya itu terserah Panpel dan juga terserah supporter Persijanya gitu ya. Kalau memang memperlakukan tim tamunya dengan baik, ya insya Allah musim depan ketika ada supporter yang sudah dibolehkan nonton lagi, ya akan disambut juga dengan baik gitu ketika bermain di kota Bandung teman-teman. Itu untuk persiapan dari Persib Bandung, tidak ada yang cedera, pemain sudah siap, bahkan pemain inti sekarang 85% sudah akan bermain atau sampai 90% hari ini bermain teman-teman. Jadi insya Allah statistik mengatakan bahwa pemain Persib atau pemain inti Persib Bandung lebih dari 85% bermain, hasilnya bagus teman-teman gitu ya, insya Allah. Nah, yang kedua ini juga ada hal yang memang sebagai hiburan saja lah. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah memprediksi skor akhir Persib Bandung, walaupun hasilnya kita belum tahu. Namun dari beberapa kejadian kan kemarin, kayak misalkan wasitnya mudah-mudahan menurut Bojan Hodak asing, ternyata lokal, tapi pelatih Persija tidak peduli lokal pun ya jangan selalu menggerutu tentang wasit, yang penting hasil akhirnya ya harus diterima katanya oleh semua pihak, termasuk ya oleh Persib Bandung. Apapun hasilnya harus terima, karena jangan melulu masalah membahas wasit lah katanya. Lalu juga dari Dirut PT LIB sendiri yang mengatakan bahwa Perry Paulus ini ya sudah tahu akan panas gitu ya situasinya, sehingga ya harus ada mungkin sedikit campur tangan. Makanya mungkin ya ini mah mungkin dengar-dengar dari teman-teman ngobrol sama media mah, ya kenapa nggak boleh di Jakarta, kalau JIS sudah pasti
tidak boleh karena sudah di booking promotor musik 2 bulan katanya dari Januari Februari. Lalu juga kenapa nggak boleh di GBK, harus steril katanya dari ya pertandingan bola karena akan mempersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia, walaupun lebih dari sebulan teman-teman, di bulan Maret gitu ya, masih lebih dari sebulan lah pertandingannya. Kenapa tidak boleh? Nah ini takutnya juga kalau katanya kalau memang ada rusuh dan lain sebagainya ya mencoreng nama Jakarta, jadi lebih baik tidak di GBK. Nah ini juga masih ya di supporter Persija sendiri banyak gitu ya untuk kenapa nggak di sini, kenapa nggak di situ, tapi akhirnya dipilih ya di Bekasi gitu, di Patriot ini. Nah ini ya sedikit bumbu-bumbu saja, tapi Haji Umu juga mengingatkan bahwa sama dengan perkataan Perry Paulus yang mengatakan jangan menyamar untuk masuk ke stadion karena itu tidak keren, itu juga membahayakan. Bahwa ya saya yakinlah Haji Umu sudah mendengar beberapa kabar mungkin di akar rumput yang akan terjadi ini, terjadi itu. Jadi ngeri teman-teman kalau untuk sampai ada yang ketangkep atau nanti ada yang mencoba nerobos dan lain sebagainya. Tapi ya sekali lagi memang sudah ada sebagian teman-teman bobotoh yang sudah membeli tiket, entah bagaimana caranya atau entah bagaimana nanti ketika di stadion apakah memakai baju Persija atau bagaimana. Ini juga ya kita doakanlah yang terbaik saja, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dan yang membuat nangis keluarga gitu ya. Jadi ya jaga diri saja kalau yang memang tetap memaksakan. Nah ini yang terakhir teman-teman, mungkin sebelum laga ini ada itu selalu ada kejadian yang memang berhubungan dengan teman-teman bobotoh. Kalau kemarin kan ada denda yang sudah jelas dijatuhi oleh Komdis mengenai ya sekelompok supporter Persib Bandung yang menyalakan flare dan melempar air mineral gitu ya, dan yang didenda klubnya. Nah ini juga terjadi kepada sekelompok komunitas teman-teman, atau satu komunitas Persib Bandung, yaitu Bomber Persib. Ini memang terjadi apa ya, dicuri gitu ya. Jadi kemarin pada saat tanggal 13 Februari pada saat ya teman-teman bobotoh memberikan dukungan ke GBLA sebelum atau sesudah ini, saya kurang infonya mungkin kurang pas gitu ya, tapi kita ambil ini aja. Kemarin ngobrol juga belum dibales untuk DM-nya, namun katanya ya ada yang bilang setelah atau sebelum ini. Nah ini memang tanggal 13 ini ada sekelompok orang yang memang memasuki apa ya, area stadion lah atau area tribun dengan cepat. Ada beberapa belas orang ini yang terekam oleh CCTV stadion. Disangkanya memang tidak ada CCTV, jadi dia menerobos, dia ngebongkar apa namanya pagar tribun gitu ya, yang walaupun waktu itu dikunci entah bagaimana caranya. Lalu juga dia mengambil spanduk besar yang ada tulisannya Bomber for Persib. Nah itu dicuri teman-teman. Lalu juga ada beberapa hal ini yang sudah dilaporkan oleh pihak Bomber sendiri ke pihak kepolisian. Nah ini ya katanya bagi sebagian teman-teman bobotoh ini katanya yang kekasualan atau yang dari kelompok kasual atau yang bagaimana lah, katanya yang biasanya pernah ada kasus katanya, atau yang tidak suka dengan Bomber itu biasanya dari kelompok itu, tapi tidak menuduh dan tidak suuzon. Hanya ini apa ya, yang berkembang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bobotoh lebih paham sebetulnya tuh yang membuat masalah atau yang punya masalah tuh siapa. Nah ini kalau Bomber saya yakin juga apa ya, setiap kelompok supporter itu punya ciri khasnya masing-masing. Tapi kenapa hanya Bomber saja yang dicuri untuk spanduknya? Kelihatannya kecil gitu ya pencurian spanduk, tapi jangan salah, spanduk ini dibikinnya oleh uang juga dan oleh tenaga juga, dan itu tidak murah gitu ya, dan tidak mudah juga teman-teman di saat semua komunitas
Persib ini atau komunitas supporter Persib ini sudah datang ke stadion, ada aja yang membuat riuh di dalam internal supporter itu sendiri. Bahkan ya ketua Viking Persib Klub Kang Tobias ini ya mendukung Bomber bahwa ya ini sudah merupakan tindak kejahatan gitu ya, bahwa ya kalaupun sudah membobol gerbang tribun GBLA ini juga terjadi pencurian, ini sudah masuk ranah hukum, makanya didukung untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Nanti saya coba drop videonya setelah ini, kita coba drop videonya semuanya termasuk foto-fotonya yang ada terekam gitu ya oleh CCTV, jadi teman-teman juga bisa melihat, siapa tahu ada yang kenal, nah itu pelakunya teman-teman. Jadi ya kita sama-sama membantulah untuk teman-teman yang memang yang membutuhkan informasi secara luas, dan juga ya kalau ini tindak kejahatan kita juga sangat miris sekali gitu ya, bahwa sesama bobotoh, sesama pendukung Persib Bandung saja masih dicuri gitu ya barang-barangnya, apalagi dengan kelompok supporter yang lainnya. Inilah mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk aksi pencurian dan pengerusakan gerbang dari tribun GBLA ini teman-teman. Baik, sekali lagi kita doakan Persib Bandung meraih hasil maksimal 3 poin, oleh-oleh dari Bekasi ke Bandung teman-teman gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Jangan lupa ada video pencurian banner atau spanduk dan juga pembobolan gerbang daripada tribun GBLA setelah ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.